Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 3, yaitu BBC, akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah kami buat sebelumnya, yang isinya terdapat pendahuluan dan juga literatur review. Judul jurnal yang kami buat yaitu Potensi Pasar dan Daya Terima Produk Bola-bola Puding Jagung dan Wortel dengan studi kasus produk merek BBC. Baik, pada slide pertama ada latar belakang. Yang pertama, masalah gizi terdiri dari gizi lebih dan gizi kurang, yang dipengaruhi oleh konsumsi individu menurut Answantini 2008, sejak 1950-an. Pedomannya yaitu 4 sehat, 5 sempurna, yang digunakan sebagai acuan. Menurut World Health Organization atau WHO 2011, sekitar 1,7 juta kematian disebabkan oleh rendahnya konsumsi buah dan sayur di seluruh dunia. Riset Badan Pangan Indonesia tahun 2023 menyebut bahwa lebih dari 96% masyarakat Indonesia masih kurang mengonsumsi buah dan sayur setiap harinya. Oleh karena itu, perhatian dalam konsumsi sayur masih perlu ditegakkan dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi, masalah gizi di Indonesia masih tinggi, baik gizi lebih maupun gizi kurang. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya konsumsi sayur, bahkan hingga 96% masyarakat Indonesia belum memenuhi standar konsumsi harian. Padahal, sayur mengandung vitamin dan mineral yang cukup baik untuk mencegah penyakit. Salah satu hasil pangan yang memiliki kandungan gizi tinggi adalah jagung dan wortel. Jagung ialah tumbuhan yang mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi, yaitu sebesar 73-75%. Novianti et al. 2017. Kandungan karbohidrat pada jagung bisa mencapai 80% dari keseluruhan bahan kering biji. Selain jagung, wortel juga merupakan salah satu sumber vitamin A yang tinggi dan bermanfaat untuk tubuh. Fahmi 2015 mengemukakan bahwa wortel merupakan sayuran yang banyak mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten yang dibutuhkan tubuh terkandung di dalamnya. Selain itu, wortel juga bisa memberi warna pada makanan sehingga dapat membuat makanan kelihatan lebih cantik, menarik, dan menambah nilai gizi. Maka dibutuhkannya makanan inovatif dengan menggunakan bahan alami untuk menarik minat konsumen. Banyak masyarakat yang tidak menyukai sayur, muncul inovasi baru untuk mengkonsumsi sayur dengan cara menjadikannya puding agar tidak terjadi lagi seperti kasus tersebut. Puding adalah olahan yang terbuat dari bahan dasar agar-agar bubuk dan jeli dan rasa manis serta tekstur yang lembut. Wijaja et al. 2015. Puding sayuran merupakan olahan pangan yang inovatif, menyehatkan, dan lebih menarik tampilannya dibandingkan dengan olahan sayuran lainnya, serta masih jarang di pasaran. Umaila et al. 2023. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah mengetahui bagaimana bola puding jagung dan wortel. Tujuan ini dibuat untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai rasa, aroma, dan tekstur produk bola-bola puding jagung dan wortel berdasarkan hasil jurnal sebelumnya. Pada jurnal Triastuti 2025 berjudul Preferensi Konsumen Terhadap Puding Bovines Wortel Stevia, hasilnya menunjukkan bahwa konsumen suka puding wortel karena warnanya menarik, rasanya enak, aromanya tidak menyengat, dan teksturnya lembut. Selain itu, jurnal Iklim Fahmi 2015 dengan judul Kualitas Puding Ekstra Wortel juga menjelaskan bahwa puding dengan tambahan wortel mendapat nilai cukup baik pada rasa, warna, dan tekstur. Dari jurnal tersebut bisa disimpulkan bahwa produk puding berbahan sayur dapat diterima masyarakat jika rasanya enak dan teksturnya lembut. Karena itu, penelitian ini ingin melihat apakah bola-bola puding jagung dan wortel juga dapat diterima dengan baik dari sisi rasa, aroma, dan tekstur.
Lalu selanjutnya ada tujuan yang kedua, yaitu menilai potensi dan kelayakan produk bola-bola puding jagung dan wortel di pasar makanan sehat. Tujuan ini untuk menilai apakah bola-bola puding jagung dan wortel punya peluang dijual sebagai makanan sehat berdasarkan jurnal-jurnal sebelumnya. Dalam jurnal Siadur, seperti dalam jurnal Sidauruk 2025 dengan judul Pengembangan Bisnis Puding Strawberry Cheesecake, dijelaskan bahwa dessert sehat punya peluang besar di pasaran karena banyak konsumen mencari cemilan sehat dan kekinian. Kemudian jurnal Ridwan 2023 dengan judul Pembuatan Puding Jagung untuk Pemberdayaan Produk Lokal menunjukkan bahwa puding berbahan jagung mudah diterima masyarakat dan memiliki nilai jual. Dari jurnal tersebut terlihat bahwa inovasi puding berbahan alami punya potensi baik di pasar makanan sehat. Jadi penelitian ini ingin melihat apakah produk bola-bola puding jagung dan wortel layak dikembangkan sebagai cemilan sehat yang bisa dipasarkan. Selanjutnya yaitu ada pada bagian literatur review. Jadi di sini yang pertama menurut penulis di kelima tahun 2025, Triastuti tahun 2025, dan Prantika tahun 2020, mereka berpendapat bahwa inovasi puding dengan bahan alami itu dapat mendapat respon yang positif dari konsumen. Dari penilaian aspek aroma, rasa, tekstur, dan juga warna dengan memanfaatkan bahan lokal atau bahan alami. Selanjutnya, dari Farida tahun 2023 berpendapat bahwa warna asli dari ubi jalar ungu menghasilkan warna yang menarik dan juga rasa yang khas. Jadi, diversifikasi puding itu mendapatkan peningkatan dari interesting dari konsumen itu. Jadi, kalau bahan lokal itu juga bisa dijadiin puding, apalagi bahannya itu sayur. Lalu, selain dari diversifikasi itu juga, ada kemasan yang sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli dan juga daya terima dari konsumen tersebut. Selain itu, selain dicampur di dalam puding juga, kalau bahan alami itu juga bisa dicampurkan atau menjadi dasar dari bahan-bahan dalam membuat dimsum ayam dan juga nugget ayam seperti yang dilakukan oleh studi Tiarisma tahun 2025 dan juga studi dari Ari Wibowo tahun 2023 yang menambahkan seperti brokoli, wortel, bayam ke dalam campuran bahan penelitian mereka. Dimsum dan nugget ayam sangat diterima baik oleh masyarakat dan juga lebih sehat karena ada kandungan sayur. Lalu penelitian dari Sidauruk 2025 dan Pujianto 2023 menunjukkan diferensiasi produk menjadi kunci pengembangan kuliner lokal. Selanjutnya, ada penelitian dari Sidik 2020 menemukan bahwa persepsi konsumen terhadap sayur di pasar modern cukup positif dengan dikemas dengan baik dan disertai informasi produk. Selanjutnya, menurut Rantika 2020, melalui kajian daya terima, potensi pasar dengan bahan lokal memperoleh respon positif melalui media sosial dan marketplace. Lalu, produk selingan berbahan pangan lokal tidak hanya bernilai gizi, tetapi juga layak secara bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.